kenapa kok ada doa 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100? Ini konsepnya begini ya. Itu titik temu mendoakan Allah dari kultur Jawa sebenarnya. Maksudnya, sekarang ini kan di Indonesia atau di beberapa tempat di Indonesia sudah kayak baku juga di kalangan orang Katolik. Doa 7 hari, 40 hari, doa arwah itu ya, atau misa 40 harian Rama gitu. Sudah kayak menjadi pakem atau menjadi aturan baku. Padahal sebenarnya bagaimana sih? Itu bukan dari gereja Katolik sebenarnya, hitungannya itu. Tapi dari mana Rama? Itu dari kultur Jawa. Tapi kultur itu kan kadang-kadang titik temunya ada dengan ajaran Katolik. Nah, ketika Katolik bertemu dengan kebudayaan Jawa, titik temunya mendoakan arwah. Karena gereja Katolik mendoakan arwah. Orang Jawa juga mendoakan arwah. Meskipun versinya lain. Ya. Tapi bahwa mendoakan orang yang meninggal, apapun maksudnya. Tapi itu ada gitu. Jadi ada titik temunya. Dan kalau orang Jawa mendoakan arwah itu pakai hitungan ya. 3, 7, 40, 100 hari. Lalu nanti hitungannya itu 1 tahun, 2 tahun, dan terakhir 1000 hari. Seperti yang Anda lihat di layar itu ya. Itu namanya selamatan wong mati. Ya, saya tahu persis ya. Saya tahu persis karena saya orang Jawa ya. Ini selamatan wong mati. Telung dino, pitung dino, 40, 100, mendak pisan, mendak pindo, nyewu. Nah, itu saya tahu istilahnya itu ya. Jadi ini akarnya dari budaya Jawa. Hitungannya. Karena sama-sama mendoakan arwah, maka ada titik temu. Ya, ini asalnya dari sini ya. Saya nggak tahu kenapa kemudian sekarang menyebar ke apa ya, ke seluruh Indonesia boleh dikatakan ya. Bahkan sekarang tidak hanya orang Jawa yang doa 40 hari, orang Chinese yang mengikuti, orang Batak mengikuti, intinya orang Indonesia kebanyakan sekarang juga itu terutama yang Katolik ya. Padahal enggak seperti itu aslinya. Kalau Katolik itu bagaimana sih Rama? Katolik mendoakan pada hari H orang meninggal atau seputar pemakaman itu. Kalau nanti sudah dimakamkan setahun 2 kali, yang diatur itu 2 kali. Kalau versi Katolik yang lurus dalam arti yang aslinya gitu ya. 2 November kita doakan dan anniversarium atau hari kematian orang itu atau berdekatan dengan kematian itu. Jadi setahun 2 kali sebenarnya. Tapi kalau menggunakan hitungan begini boleh nggak Rama? Ya boleh-boleh saja. Boleh saja. Jadi hitungannya itu nggak penting kok. Yang penting mendoakan arwah. Berarti kalau pakai hitungan wajib nggak seperti ini Rama? Ini nggak wajib. Anda pakai 7 hari boleh, tapi kalau misalnya saya pengen doanya 9 hari, kemudian 30, kemudian 75, boleh nggak Rama? Boleh. Rama saya minta doa 75 hari. Kenapa kok 75 hari? Kayaknya asik aja Rama. Boleh nggak? Boleh aja gitu. Jadi hitungannya itu nggak penting gitu. Dan nggak harus jatuh persis hari itu. Umpamanya lihat dalam layar itu, 100 hari jatuhnya 3 Juni 2014, nggak usah ngotot persis hari itu. Ya kalau bisa hari itu ya boleh, bisa, nggak masalah. Tapi sekitar itu pun nggak ada soal. Jadi ini bukan kemutlakan, ini nggak wajib. Tidak wajib seperti itu. Tetapi kalau mau seperti ini boleh nggak Rama? Boleh. Tetapi bolehnya jangan dimutlakan. Seakan-akan waktunya lebih penting daripada doanya. Nanti menjadi tahayul juga jatuhnya. Jadi ini hanya cara mengingat menurut versi Jawa. Itu saja intinya. Yang penting mendoakan arwahnya. Begitu keterangan dari saya, termasuk juga beberapa hal yang praktis, beruat dalam arti perlu ketelitian untuk mendalami, tapi tidak sulit sesungguhnya. Karena saya polanya kan, saya ajarkan dulu intinya, kemudian saya kutipkan KGK-nya, lalu ayatnya ada. Nah, polanya saya selalu begitu. Jadi kalau orang bertanya, itu dari mana kok orang mau mengatakan gitu? Ini loh KGK-nya. Nah, itu kan KGK ajaran Katolik, ini loh ayatnya. Nah, polanya seperti itu. Semoga menambah pengetahuan iman kita, supaya kita juga makin tahu mengapa orang Katolik mendoakan Allah. Shalom alaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Rama. Suka banget nih Rama kalau memberi penjelasan selalu Jepang. Jelas dan gampang, terperinci dengan bahasa yang mudah dimengerti. Langsung ke bagian tanya jawab ya Rama, ini pertanyaannya banyak. Kalau kita mendoakan arwah, semoga dapat istirahat kekal, artinya masih berharap yang bersangkutan masuk surga, meski belum tentu. Kalau ke neraka, berarti doa kita tidak akan mengubah nasib jiwanya. Apakah doa kita tidak tepat? Bagaimana sebaiknya mendoakan arwah, terutama yang belum kita kenal dengan baik, itu Rama? Ya, kita tetap mendoakan mereka ya supaya masuk surga. Berarti kan harapan. Seperti tadi saya katakan, kita tidak tahu. Meskipun secara pandangan kita sekalipun orangnya jahat banget dan menurut pandangan kita jelas neraka, tetap kita doakan. Kalau amit-amitnya ternyata ke neraka, ya sudah. Kita kan yang penting sudah mendoakan. Lalu apakah doa kita sia-sia? Tidak juga. Karena doa itu kan sebenarnya seperti harta ya. Harta yang dikumpulkan. Tapi ini kan harta wujudnya rohani. Secara simpel, kalau ternyata yang kau doakan itu di neraka, doamu itu disalurkan untuk orang lain. Bahasa simpelnya begitu. Karena doa itu kan satu harta rohani yang kemudian seperti sumbangan rohani gitu kan dari kita yang hidup. Jadi bagaimana kalau jelas orang jahat banget menurut kita, tetap doakan.
Lakukan doa yang benar ya, doa seperti mendoakan arwah pada umumnya ya. Semoga beristirahat dalam damai, semoga mendapat bagian dalam kerajaan surga, semoga masuk surga, semoga bersama Tuhan, semoga ada di rumah Bapa surgawi. Ya, rumusan itu sudah kita ketahui lah inti-intinya. Begitu ya. Yang pertama, mengapa doa Salam Maria sekarang dan pada waktu kami mati? Amin. Apakah memang krusial saat kita mati sehingga harus didoakan? Dan bagaimana peran Bunda Maria pada saat kita mati? Itu, Yes, betul sekali. Anda sudah mulai melihat hubungannya doa Salam Maria dengan persoalan kematian. Kenapa kok kita mendoakan sekarang dan pada waktu kami mati? Karena pas kematian itu krusial, titik penting dan genting bagi kita. Kenapa? Karena kalau kita mati dalam keadaan dosa mortal, selesai kita. Nah itu loh. Jadi titik kematian itu sangat penting dan genting. Jangan sampai kita mati dalam keadaan dosa mortal, itu kan yang dimaksudkan doakanlah kami pada sekarang dan pada waktu kami mati. Dan kenapa kita berdoa kepada Bunda Maria? Supaya seandainya kita berdosa mortal dan mengalami sakrat maut, doa Bunda Maria bisa mendorong pertobatan kita di detik-detik terakhir. Apakah itu mungkin, Rama? Mungkin. Mungkin dalam arti, kalau kita betul-betul bertobat dengan sesal sempurna, Tuhan Maharahi. Nah, itu peran Bunda Maria. Jadi sebenarnya dalam bahasa Jepangnya, itu menjadi apa ya, benteng bagi kita, atau perlindungan bagi kita, atau bantuan bagi kita, supaya jangan sampai pada detik kita kematian dalam keadaan dosa mortal. Ini cara memahaminya begitu. Jadi jangan sampai Anda itu memelihara dosa mortal. Jadi bahayanya memiliki dosa mortal adalah kita tidak pernah tahu kapan kita mati. Itu bahayanya mengandung dosa mortal itu di situ. Gitu. Oke, pertanyaan yang kedua ya, Rama. Apakah saat kematian kita masih membawa dosa asal atau dosa leluhur? Dosa leluhur itu tidak kita sangka, dosa leluhur ya urusannya leluhur ya. Dosa asal sudah hilang ketika kita dibaptis. Jadi kalau Anda sudah dibaptis, ya tentulah kita tidak punya dosa asal. Jadi dosa asal itu begitu kita dibaptis, hilang, selesai. Begitu. Untuk mendalami ini saya sudah bahas mengenai dosa, klik saja, nanti Anda klik saja, Katkit Rama Bayu atau Katkit dosa asal, muncul pasti begitu. Ya. Supaya pemahaman mengenai dosa asal lebih fokus lagi mengenai itu. Begitu. Oke, pertanyaan ketiga nih, Rama. Benarkah atau tidak jika kita berdoa di kuburan dan membakar lilin di kuburan? Itu, Rama. Ya tidak ada masalah kan. Yang penting apa sih? Kita akan mendoakan itu ya. Lilin kan dalam peribadatan Katolik kan ya, lambang untuk kita berdoa ya. Berarti ya boleh-boleh saja. Pakai lilin itu nggak ada masalah. Karena gereja Katolik pun kalau berdoa kan, kalau kita misa pun kan pakai lilin. Jadi tidak bertentangan dalam hal ini. Begitu. Romo, dosa mortal dan dosa venial itu apa saja? Romo masih mau jelaskan kembali? Ya dosa mortal itu yang membuat maut. Simpelnya kalau Anda melanggar 10 perintah Allah, saya beri contoh membunuh, berzina, berbuat cabul, itu mortal. Venial itu ya dosa-dosa kecil itu loh. Anda emosi, anak-anaknya lebar, Anda emosi. Yang kecil-kecil gitulah. Mau ke gereja, di mobil ribut sama istri, sama suami, itu dosa venial. Gitu. Selain kitab Makabe tentang mendoakan orang mati, adakah ayat lainnya? Ayat tadi itu, udah panjang lebar saya kasih ayatnya itu. Bahkan tadi saya mengatakan Makabe itu sebenarnya tidak terlalu jelas. Jelasnya bahwa, gini jelasnya kalau Makabe itu. Perjanjian lama sudah ada praktek itu, berarti gereja Katolik bukan mengajarkan yang baru. Itu saja. Tapi penjelasan mengenai purgatori, mana yang didoakan, pembedaan dosa tidak ada di Makabe. Jadi saya sengaja tidak mengutip Makabe supaya kita mengetahui landasannya. Tadi itu ya, Matius 12:32 ya. 1 Yohanes 5 ayat 17. Itu ayat-ayat kunci ya, Lukas 23 ayat 43. Yang tadi sudah saya jelaskan tadi loh. Gitu ya. Apakah orang yang bunuh diri masih ada kesempatan untuk diampuni dan masuk purgatori? Iya, in short, singkatnya masih. Loh kok bisa, Rama? Kan dia bunuh diri berarti dosa. Ya betul, dalam pandangan kita yang terbatas. Sekali lagi begini cara menalarnya ya. Kita manusia itu kan melihat hanya apa yang tampak ya. Ya. Yang tidak tampak kita tidak bisa lihat. Artinya ada kemungkinan detik-detik terakhir orang yang bunuh diri itu bertobat. Sesal sempurna. Tapi ternyata telat. Telat dalam arti Tuhan saya bertobat, tapi itu belum mati. Detik terakhir, lalu ini saya gambarkan kronologis untuk memudahkan ya. Orang bunuh diri sudah pasti masuk neraka. Tapi kemudian ternyata di saat detik terakhir, 1 detik sebelum mati, dia bertobat dan pertobatannya Tuhan terima dan Tuhan ampuni. Bertobat, pengampunan, tak. Artinya apa? Ada pengampunan kan? Pada detik terakhir. Apakah itu mungkin, Rama? Secara mata manusiawi kita yang terbatas ini, memang kayaknya tidak mungkin.
Tetapi kan Tuhan mengenal isi hati, kedalaman jiwa yang kita tidak bisa menyelami. Jadi, orang yang bunuh diri, kita katakan, ya kita punya harapan. Kemungkinan ada, itu penjelasannya. Rama, apakah bisa jika kita mendoakan jiwa tetapi berbeda agama dan kita masukkan intensi di gereja? Oh ya, bisa saja. Kan mendoakan orang itu kan, namanya kita mendoakan kan ya. Kan prinsipnya sama sebenarnya. Mendoakan orang yang mati, apa yang hidup kan sama. Contoh, saudara Anda beragama lain, Anda doakan. Kan agama lain ya, boleh saja. Kita simpelnya gini deh, lihat dalam doa umat itu. Kalau doa umat di misa itu, ya kan, mendoakan Umum, dunia, ya. mendoakan yang korban bencana alam, kan nggak pernah. Ya Tuhan, semoga yang korban bencana alam yang Katolik saja. Kan enggak. Simpel. Artinya untuk orang mati pun berarti kan boleh untuk orang yang beragama lain. Nah, berarti kalau agama lain kan nggak percaya Yesus, Rama. Ini saya kembangkan ya, pertanyaannya ya. Sebenarnya dengan jawaban tadi itu sudah selesai. Boleh selesai. Kenapa? Ya karena kita mendoakan semua orang untuk yang hidup dan mati, tidak memandang agama. Gitu. Selesai. Tapi saya kembangkan. Berarti kan nggak kenal Yesus ya. Kok kita doakan? Namanya kan kita harapan. Tadi itu, selalu. Kita berharap, misalnya engkong kita yang belum kenal Yesus. Ini sebenarnya saya sudah bahas. Di dalam tema EENS. Judul videonya, apakah orang non-Katolik otomatis neraka? Anda klik saja itu. Katkit EENS. Saya jelaskan bagaimana nasibnya orang yang tidak kenal Yesus atau bukan beragama Katolik atau tidak beriman kepada junjungan kita. Nanti Anda bisa berdalam di situ, di Katkit ya, klik ya. Katkit EENS. EENS. Karena searching begitu muncul langsung nanti. Begitu. Selanjutnya silakan. Saya tolong diulangi karena belum persis mendengar dengan baik. Apakah dosa mortal bisa diampuni sebelum kematian? Sebelum kematian. Oh, sangat bisa. Itulah gunanya dalam gereja kita memiliki sakramen tobat. Jadi dosa mortal itu bisa diampuni sebelum kematian. Dan justru sebelum kematian itulah dosa mortal bisa diampuni. Karena begitu kematian, dosa mortal tidak bisa diampuni. Artinya, apapun dosa mortal kita, sejauh kita masih hidup dan bertobat, bisa diampuni. Caranya, sakramen tobat. Atau kita mengenalnya sebagai pengakuan dosa. Itu. Jadi dosa mortal bisa diampuni dengan cara pengakuan dosa atau sakramen tobat. Sebenarnya ini saya kembangkan ya. Sebenarnya sakramen tobat itu berguna untuk dosa mortal. Sebenarnya. Nah, ini sebenarnya ada kekacauan berpikir ya. Jadi kalau Anda dosa kecil-kecil itu, Anda tidak memerlukan sakramen tobat. Asal Anda ikut perayaan Ekaristi dan mengikuti ritus tobatnya, saya mengaku dan seterusnya itu, dosa venial Anda diampuni. Berarti setiap kali Anda berdosa venial dan ikut perayaan Ekaristi, dengan ikut ritus tobatnya itu, berarti dosa Anda diampuni. Kecuali Anda nggak ikut ritus tobatnya. Anda telat nyelonong, gloria, kemuliaan baru datang, ya nggak diampuni. Ya. Anda kan nggak ikut pengampunan. Jadi simpelnya begini, banyak salah kaprah atau salah pemahaman, pengakuan dosa itu untuk semua dosa. Sebenarnya tujuan aslinya adalah penghapusan dosa mortal. Itulah sakramen tobat. Anda membutuhkan pengampunan khusus dari Tuhan melalui sakramen tersendiri, sedangkan dosa venial itu dalam perayaan Ekaristi, ritus tobatnya itu mengampuni dosa venial. Nah, ini saya kembangkan supaya lebih luas ya. Jadi dosa venial Anda diampuni dalam misa, dosa mortal Anda diampuni dalam pengakuan dosa atau sakramen tobat. Tapi syaratnya ya sebelum kematian. Namun kalau Anda masih punya dosa venial, tenang, setelah kematian pun masih punya kesempatan pengampunan tadi. Nah gitu. Ini cara memahaminya supaya lebih luas ya. Begitu. Tubuh yang disatukan nanti dengan jiwa ketika pengadilan umum itu, apakah tubuh jasmani yang dikubur, yang didaur ulang, ataukah tubuh kemuliaan yang berasal dari surga? Itu, Rama. Ya, tubuh kemuliaan itu dari tubuh jasmani ini. Jadi konsepnya gitu. Tubuh kemuliaan itu tubuh kita yang ini, yang sekarang ini, tapi dalam keadaan diubah. Jadi bukan tubuh baru dalam arti diturunkan dari surga, Tuhan menciptakan tubuh baru, tidak. Tubuh yang ini juga. Berarti tubuh kemuliaan itu maksudnya tubuh yang sama sekaligus berbeda. Itu bahasanya. Samanya apa? Samanya adalah tubuh yang ini. Simpelnya, Rama Bayu mati, nanti yang dibangkitkan tubuh yang ini juga. Ini yang sedang ngomong nih ya, yang kelihatan agak cakep sedikit ini ya. Tubuh yang ini. Sama berarti. Itu artinya sama. Rama Bayu mendapat tubuh yang ini juga. Yang sekarang saya pakai ngomong ini. Nanti akhir zaman ini juga. Itu artinya sama. Sekaligus berbeda maksudnya apa? Sifat-sifatnya, keadaannya yang berbeda. Kalau sekarang saya ini ada tembok, nembus tembok nggak bisa. Tetapi nanti dalam tubuh kemuliaan saya nembus tembok bisa, karena tidak lagi terikat hukum alam. Jadi tubuh kemuliaan itu yang mana?
tubuh yang ini juga, tapi dalam sifat dan keadaan yang berbeda, tidak terikat lagi hukum duniawi. Untuk lebih jelasnya, Anda klik Katkit Tubuh Kemuliaan. Saya uraikan beserta dengan landasan-landasan Alkitabiahnya. Kalau sekarang kan yang penting pemahamannya dulu, intinya sudah ini ya, sudah ditangkap dulu. Untuk lebih mendalami Anda nanti klik saja channel Katkit. Demikian. Rama, ada seorang anak baru lahir 3 hari, kemudian meninggal. Pasti masuk surga ya, Rama? Karena Yesus bersabda, anak-anak yang mempunyai kerajaan surga. Oh, kalau anak-anak ya? Ya, berumur 3 hari. Sudah dibaptis atau belum? Nah, itu persoalan. Kalau dibaptis, ya, kita yakin bahwa dia ada di surga. Tapi kalau belum dibaptis, gereja mengajarkan kita menyerahkan pada kerahiman Allah. Berarti gereja mengatakan, ada di mana ya? Bahwa kita beriman pada Allah yang Maha Rahim. Allah yang Maha Rahim seperti itulah yang kayaknya kok sangat sayang pada anak-anak. Jadi gereja tidak mengatakan pasti di surga, bukan. Tapi gereja mengatakan kita berharap bahwa mereka ada di surga. Nah, begitu. Kalau setelah kematian pada Ibu, mohon maaf saya nyambung supaya pemahamannya makin jelas ya, karena itu ada beberapa misleading juga. Yang pincang, yang buta, yang organnya didonorkan, itu berkaitan dengan tadi itu ya, tubuh kebangkitan tadi ya. Itu tidak ada masalah. Anda mendonorkan darah, Anda mendonorkan ginjal, atau pincang, atau buta, tidak ada soal. Karena itu kan duniawi. Tidak terikat tubuh duniawi itu bukan berarti nanti kalau Anda pincang atau nggak punya kaki, tetap nggak punya kaki. Tidak. Akan punya kaki. Simpelnya, tubuh yang sama tetapi berbeda, tidak terikat hukum duniawi itu pengertiannya begitu. Pincang. Berarti kan ada gangguan duniawi, bahwa kemudian mungkin dulu ada gangguan di janin sehingga nggak tumbuh, itu kan duniawi, hukum duniawi. Amputasi itu hukum duniawi. Patah, pincang, buta, budek, itu kan hukum duniawi. Bukan berarti nanti kalau orangnya budek nanti di surga dia budek, tidak. Kan tadi saya sudah katakan, lepas dari hukum duniawi. Budek, pincang, nggak punya tangan, nggak punya kaki, nggak punya kelengkapan, itu semua kan hukum duniawi. Itu semua keadaan duniawi. Simpelnya begini. Yang cacat tidak akan cacat. Ah, gitulah bahasa simpelnya. Akan utuh lengkap. Karena kecacatan itu sesungguhnya kan sesuatu yang terjadi akibat hukum duniawi. Contoh kalau Anda pernah, mohon maaf ini saya kembangkan supaya pemahamannya lengkap ya, jangan sampai pemahamannya sepotong-sepotong ya. Nah, kalau tubuh yang sama, tadi pasti memahaminya begitu. Tubuh yang sama kan kasihan, nggak lengkap. Nah, pemahamannya kita luaskan dong ya. Chernobyl. Chernobyl itu yang dulu yang nuklir ya, itu yang di Chernobyl itu anak-anak yang lahir di sekitar itu cacat. Kenapa kok mereka cacat? Karena radiasi nuklir. Radiasi nuklir terkena pada janin, janin tumbuh tidak sempurna. Nah, ini kan hukum duniawi. Pertumbuhan janin tidak sempurna, tangannya nggak ada, kakinya nggak ada, dan sebagainya, otaknya nggak berkembang. Lalu nanti anak-anak yang, maaf ya, autisme dan sebagainya tidak akan autisme lagi, karena itu semua hukum duniawi. Didonorkan pun nggak ada masalah, karena itu kan hukum duniawi. Nah, gitu loh. Itu supaya pemahamannya klop, tapi nanti kalau Anda yang masih pengen tahu, Anda klik saja channel YouTube Katkit saya ya. Nanti lihat Katkit Tubuh Kemuliaan, supaya lebih paham lebih luas nanti mengenai itu. Gitu ya. Sekarang boleh lanjutannya, Bu. Tadi saya sekilas melihat yang muncul karena supaya clear dulu persoalan mengenai tubuh kebangkitan itu. Gitu. Oke, baik Rama. Kalau setelah kematian pada saat itu sudah diputuskan kita kemana, kemudian orang masih ziarah ke makam, bagaimana sikap kita, Rama? Ziarah ke makam itu kan untuk mendoakan ya. Kalau untuk mendoakan ya nggak apa-apa gitu. Ya artinya ya simpelnya kan kita selalu berharap. Ya, intinya di situlah kita berharap. Karena pada dasarnya kita nggak tahu mereka ada di mana. Yang tahu hanya Tuhan. Tadi saya ulangi lagi, sebenarnya ini saya ulangi lagi ya. Meskipun seandainya secara duniawi mata kita yang terbatas kayaknya kita tahu, tapi kita nggak pernah benar-benar tahu. Oh, dia jahat banget loh, sampai detik terakhir dia mati nggak bertobat. Nah, itu kan Anda yang terlihat kan hanya mata duniawi. Pandangan kita terbatas, bro. Nah, itu masalahnya. Artinya, kita ini tetap punya harapan. Gitu. Ada orang okultisme atau korupsi supaya kaya. Setelah itu menyumbang ke sana ke sini. Mungkinkah karena berpikir untuk masuk surga nanti ditimbang? Ya, boleh jadi ya. Maka saudara-saudari kalau Anda berpikir masuk surga atau ke neraka ditimbang, itu konsekuensinya besar loh. Jadi konsekuensi mengenai pemikiran itu besar. Nanti Anda akan bisa seperti itu. Ya mungkin ya. Motivasi tentulah orangnya sendiri yang tahu. Tapi mungkin saja dia, saya kan dosa tapi saya imbangi dengan kebaikan. Nanti kalau ditimbang kan semoga bisa lebih berat amalnya gitu ya. Bisa jadi berawal dari keadaan seperti itu. Namun kalau Anda mengerti sungguh bahwa itu tidak timbang-timbangan, Anda akan menjauhkan seperti itu pasti. Nah gitu ya.
Artinya gambaran saya simpel begini, orang jahat korupsi terus menyumbang sana sini gitu. Itu gambarannya simpelnya begini ya, mencuci dengan air seni, mencuci dengan air kencing gitu ya. Anda mencuci, tapi yang Anda gunakan itu air kencing gitu. Nah, itu gambaran saya lah. Gambaran saya. Jadi kalau ada orang yang harta tidak halal dengan rampok atau korupsi lalu menyumbangkan, itu gambarannya seperti itu. Itu tidak bisa untuk dasar nanti di akhirat karena tidak ada timbangan. Itu komentar saya. Tadi mungkin tidak bertanya juga, tapi saya sedikit memberi catatan saja. Begitu. Saya pernah merasa dulu punya kehidupan di masa lalu. Apakah itu bisa terjadi atau itulah jebakan setan, Rama? Ya, itu bisa terjadi dalam arti karena pengaruh kuasa roh jahat. Itu biasanya karena kontaminasi leluhur Anda menggunakan okkultisme. Jadi Anda cek keturunan ketiga dan keempat sampai ketiga dan keempat. Umumnya kalau leluhur kita menggunakan okkultisme sampai 3 dan 4, berarti sampai engkong kita atau buyut kita bisa terpengaruh dengan hal-hal seperti itu. Bisa kayak merasa punya kehidupan masa lalu, bisa merasa kayak ada teman spiritual, bisa macam-macam. Jadi yang terkait dengan gaib-gaib itu. Intinya sama, itu kerjaan setan. Gitu. Seorang dalam keadaan kritis sudah dapat sakramen perminyakan, apakah itu dosa mortalnya sudah dihapuskan? Di dalam ajaran gereja Katolik, penerimaan sakramen pengurapan orang sakit itu menghapuskan dosa mortal orang itu. Jadi itu ayatnya ada dalam surat Yakobus. Nah, meminta kepada penatua jemaat atau presbiter supaya mengulaskan jika orang itu berbuat dosa, dosanya diampuni. Jadi pengurapan orang sakit atau sakramen pengurapan orang sakit, kita mengenalnya sebagai perminyakan, itu pentingnya di situ. Ketika orang memiliki dosa mortal dan tidak lagi sempat untuk membuat sakramen pengakuan itu, dengan penerimaan sakramen pengurapan orang sakit, dosa mortalnya diampuni.